Oke, baik. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus COVID-19. Kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2020 ini COVID-19 menjadi bencana internasional yang begitu mengerikan untuk kita semua. Ada 142 negara yang terjangkit oleh virus ini. Bahkan berita terupdate adanya 7.700 sekian orang yang dinyatakan meninggal terhadap virus ini. Tapi kabar gembiranya, alhamdulillah diinformasikan di negara Cina bahwa mereka yang sekarang sudah kembali ke kota Wuhan dikarenakan 85% orang yang terdeteksi virus COVID-19 ini dinyatakan sembuh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan memberikan garis besarnya bahwa stigma yang ada di masyarakat mengenai virus corona itu diantaranya penyebabnya, penyebab internal dan eksternalnya itu seperti apa. Terus dampaknya, dampak untuk kita sendiri dan masyarakat luas seperti apa, serta solusi yang harus kita lakukan untuk pribadi kita dan untuk masyarakat luas atau untuk umum itu harus bagaimana. Karena Kominfo kemarin menegaskan bahwasanya ada 196 berita isu hoax yang terjadi di Indonesia mengenai tentang virus COVID-19 yang menyebabkan kepanikan yang sangat begitu luar biasa untuk warga negara kita ini. Makanya di sini kita akan mencoba mengidentifikasi apa sih penyebabnya, terus bagaimana dampak dari penyebab tersebut, lantas solusi apa yang akan kita ambil ketika kita menanggapi sebuah stigma yang beredar di masyarakat. Penyebab tersebarnya stigma di masyarakat. Kita akui bersama bahwasanya masyarakat Indonesia itu masih rendahnya akan literasi digital. Artinya apa? Biasanya orang-orang kita itu ketika mendapatkan sebuah informasi hanya diterima, dilihat, itu pun tidak tuntas, lalu disebarkan kembali. Makanya ini yang terjadi. Terjadilah adanya stigma terhadap objek atau terhadap kasus yang sedang sekarang beredar. Selanjutnya, penyebaran stigma itu karena penilaian informasi yang kurang tepat. Artinya, sebuah berita bisa dikatakan informasi itu apabila memiliki karakter akurat. Artinya apa? Akurat di sini berarti informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas maksud dan tujuannya. Kita kan ketahui tadi dari awal bahwasannya yang sekarang sedang marak di kita itu ada kasus 196 berita hoax mengenai COVID-19. Nah, di samping itu, selain akurat, bisa dikatakan informasi jika berita tersebut itu relevan. Artinya apa? Bahwa informasi tersebut harus mempunyai manfaat dan kegunaannya untuk apa. Nah, itu bisa dikatakan sebuah informasi. Dan selanjutnya, tepat waktu. Artinya di sini informasi itu diterima tidak boleh telat. Jadi ketika ada kejadian, diobservasi, dianalisis, langsung diberitakan. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, bisa dikatakan sebuah informasi yang harus kita konsumsi secara benar bila mempunyai kategori konsisten. Artinya, informasi yang diterima itu harus sesuai dengan data yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan. Ketika penyebab sudah kita identifikasi bersama,
Selanjutnya ada dampak dari stigma COVID-19. Di antaranya masyarakat kita sekarang menjadi panik yang terlalu berlebihan. Atas dasar panik tersebut, orang-orang akan merasa dirinya depresi terhadap kemunculan dari virus COVID-19 ini. Tidak hanya itu, diskriminasi pun mereka laksanakan kepada para orang-orang yang belum tentu positif terkena oleh COVID-19. Yang paling menjadi sangat memprihatinkan dari dampak stigma ini, menurunnya kadar keimanan kita. Artinya apa? Telah dijelaskan bahwasannya meskipun kita memang melaksanakan pencegahan, tetapi jangan sampai menurunkan keimanan kita kepada Tuhan kita. Ini adalah hal pokok strategi melawan stigma yang sekarang beredar di masyarakat. Yang pertama, untuk menumpas stigma-stigma yang sekarang beredar mengenai COVID-19, kita harus menggunakan fakta. Artinya apa? Ketika berita-berita yang kita terima, setelah kita olah, setelah kita saring, sesuai tidak dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini salah satu hal untuk bisa menurunkannya stigma di masyarakat. Selanjutnya, dengarkan tokoh masyarakat. Artinya, tokoh masyarakat di sini adalah orang yang paham terhadap virus COVID-19 dan juga orang yang bertanggung jawab atas berita-berita yang diedarkan melalui media sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya, perhatikan etika jurnalisme. Kenapa harus memperhatikan etika jurnalisme? Tadi disambung bahwasannya berita yang sekarang beredar itu tidak hanya melalui berita langsung, akan tetapi berita yang disampaikan itu banyak sekali berita-berita yang ada di media sosial. Jadi ketika kita membaca sebuah berita yang ada di media, kita harus tahu, harus bisa menilai bahasa yang digunakan oleh jurnalis ini menitik beratkan kepada informasi yang akan disampaikankah atau fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena tidak sedikit, banyak sekali jurnalis yang ingin mengupgrade namanya melalui kesempatan hal-hal yang seperti ini. Yang selanjutnya, menyaring informasi. Mungkin ini untuk pribadi kita ya, menyaring informasi agar informasi yang didapatkan kita itu benar-benar jenis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, yang sekarang yang menjadi boomingnya itu tentang masa sih kita lebih takut kepada virus dibanding Tuhan katanya. Tetapi kita sebagai seorang ilmuwan yang berproses mencari ilmu, jadi kita seimbangkan saja antara ulama dan umaro. Artinya fatwa-fatwa ulama seperti apa kita laksanakan, terus himbauan-himbauan pemerintah seperti apa harus kita laksanakan. Terima kasih. Mungkin pembahasan cara menanggapi stigma yang ada di masyarakat mengenai virus COVID-19. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan bisa menjadi referensi untuk kalian merubah stigma di masyarakat. Karena stigma lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Kita berdoa bersama, kita memohon bersama, semoga bumi kita secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.